Halo semua, Kitab Ayub adalah salah satu kitab yang paling sulit di dalam Alkitab. Jadi, pada video ini saya hanya memberikan rangkuman dan kesimpulan saya pribadi. Namun sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa pada video ini, saya membaca terjemahan Tuhan huruf besar semua menjadi Yahweh, dan terjemahan Allah menjadi Dewata. Jika teman-teman masih belum paham kenapa saya melakukan hal ini, silakan cari penjelasannya pada video-video di channel Tanpa Ragi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Ayub adalah seseorang dari tanah Uz. Dia bukan orang Yahudi dan tidak diketahui kapan dia hidup. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan dewata, dan menjauhi kejahatan. Selain itu, dia adalah orang yang paling kaya di daerah timur. Jadi, Ayub adalah orang yang mempunyai kehidupan yang sempurna. Suatu ketika Yahweh memuji Ayub di depan anak-anak dewata. Lalu, ada seorang penantang yang menuduh bahwa Ayub takut akan dewata karena Yahweh memberkati dan menjaga Ayub. Kalau Yahweh tidak memberkati dan menjaga Ayub, pasti Ayub akan mengutuk Yahweh. Setelah itu Yahweh memberikan segala yang Ayub miliki kepada si penantang itu, kecuali tubuh Ayub. Nah, Ayub tidak tahu tentang percakapan antara Yahweh dengan si penantang. Namun, kemudian segala harta Ayub lenyap dan semua anaknya meninggal. Coba kita renungkan bagaimana reaksi kita jika kita menjadi Ayub. Mendadak kita kehilangan pekerjaan tanpa sebab, mendadak kita kehilangan rumah tanpa sebab, mendadak orang-orang yang kita sayangi meninggal. Kalau saya, sudah pasti hal pertama yang terlintas di dalam pikiran adalah bertanya-tanya, kenapa hal ini terjadi? Sedangkan reaksi Ayub adalah bersedih dan berdoa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Tetapi itulah Ayub. Dan dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 22, bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh dewata berbuat yang kurang patut. Di dalam pasal 2, Yahweh kembali memuji Ayub di depan anak-anak dewata. Dan kali ini, Yahweh menambahkan pujian kepada Ayub karena Ayub tetap saleh walaupun Yahweh membiarkan Ayub celaka tanpa alasan. Namun kali ini si penentang kembali membantah dengan berkata bahwa Ayub begitu karena dia masih sehat. Kalau Ayub sakit, pasti dia akan mengutuk Yahweh. Kemudian Yahweh memberikan kesehatan Ayub kepada si penentang, kecuali nyawanya, sehingga Ayub menderita sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika seluruh kepunyaanmu hilang, orang-orang yang kamu sayangi meninggal, dan kamu terkena penyakit parah? Selain itu, kamu tidak tahu kenapa semua hal itu terjadi. Mungkin apa yang terjadi kepada Ayub sangat ekstrim. Tetapi, kenyataannya apa yang terjadi kepada Ayub bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bahkan, hal itu sering terjadi walaupun tidak se-ekstrim Ayub. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Dan jawaban dari masing-masing orang berbeda. Contohnya, melihat kondisi Ayub, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah dewata dan matilah. Tetapi Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari dewata, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sampai saat ini, masih dikatakan di dalam Ayub 2 ayat 10, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetapi, ada sedikit berbeda dengan Ayub 1 ayat 22. Kali ini, tidak dikatakan bahwa Ayub tidak menuduh dewata berbuat yang kurang patut. Jadi, ada kemungkinan pada saat ini, Ayub sudah dianggap mulai menuduh dewata berbuat yang kurang patut, karena dia menuduh bahwa yang buruk berasal dari dewata. Tetapi, tidak dianggap berdosa dengan bibirnya, karena dia tidak mengutuk dewata. Kemudian 3 orang teman Ayub datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan menghibur. Nama mereka adalah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Berarti mereka juga bukan orang Yahudi. Dan kita bisa menduga bahwa mereka adalah orang-orang saleh seperti Ayub. Setelah mereka datang,
Ayub mulai mengeluarkan keluh kesahnya dan mulai mengutuki hari kelahirannya. Kemudian, terjadilah perdebatan yang sangat panjang antara Ayub dengan teman-temannya. Poin yang disampaikan oleh teman-teman Ayub adalah, Dewata itu adil. Orang jahat pasti akan mendapatkan hukuman, sedangkan orang baik pasti akan mendapatkan pahala. Jadi, kenapa hal ini terjadi kepada Ayub? Pasti karena Ayub melakukan sesuatu yang buruk sehingga mendapatkan hukuman. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Dewata. Jadi, lebih baik Ayub bertobat. Tetapi, Ayub memberikan sanggahan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, sehingga pantas untuk mendapatkan hukuman. Dia bahkan memberitahukan perbuatan-perbuatan baik dia yang pantas mendapatkan pahala. Dan dia menantang teman-temannya untuk menunjukkan dan membuktikan apa kesalahan dia. Teman-teman Ayub tetap berkata bahwa Ayub pasti berbuat dosa sehingga Ayub mendapatkan hukuman karena Dewata adil. Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan dan membuktikan apa kesalahan Ayub. Sampai akhirnya Ayub kesal kepada teman-temannya dan mengambil kesimpulan bahwa Dewata telah berlaku tidak adil kepada dia. Ayub bahkan menantang Dewata untuk datang dan menjelaskan apa salah dia. Kemudian ada seorang yang lebih muda bernama Elihu berbicara. Dia adalah orang Bus, jadi bukan orang Yahudi juga. Nah, perkataan Elihu ini sangat panjang. Jadi, saya tidak mungkin membacakan semuanya. Saya menyarankan teman-teman untuk baca sendiri, karena mungkin teman-teman akan mendapatkan pencerahan yang berbeda. Elihu melihat bahwa Ayub merasa dirinya lebih benar daripada Dewata, dan ketiga temannya mempersalahkan Ayub tanpa bukti. Ayub merasa bahwa dia tahu segalanya dan dia tidak bersalah. Tetapi Dewata mencari-cari alasan untuk menimpakan hal buruk kepada dia. Kemudian Ayub berkata bahwa Dewata tidak menjawab doa. Padahal Dewata menjawab doa dengan berbagai cara. Nah, saya sendiri juga dulu berpikir bahwa jika saya berbuat baik, maka Tuhan harus memberikan saya pahala. Tetapi jika saya berbuat jahat, Tuhan akan memberikan saya hukuman, seperti Ayub dan teman-temannya. Tetapi perkataan Elihu di dalam Ayub 35 ayat 5-8 membuat saya sekarang ini tidak berpikir sesederhana itu. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Jadi, pada dasarnya Tuhan tidak punya kewajiban untuk memberikan pahala jika kamu berbuat baik, dan tidak punya kewajiban untuk memberikan hukuman jika kamu berbuat jahat. Ayub dan teman-temannya mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu seperti mesin penjual otomatis. Masukin koin, lalu pencet tombol apa yang kamu mau, dan simsalabim, kamu dapat apa yang kamu inginkan. Ayub masukin koin, pencet tombol, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut teman-temannya, Ayub pasti berbuat salah. Entah salah masukin koin atau salah pencet tombol. Menurut Ayub, dia tidak berbuat salah. Mesin penjual otomatisnya yang rusak. Tetapi, masalahnya, Tuhan bukan mesin penjual otomatis. Jadi, tidak selalu karena kamu berbuat baik kamu dapat pahala, dan karena kamu berbuat jahat kamu dapat hukuman. Sampai di sini paham ya? Kemudian mendadak Yahweh menjawab Ayub dari dalam badai. Dia sama sekali tidak berkata Ayub salah apa, dan juga sama sekali tidak memberitahukan kenapa semua bencana itu terjadi. Dia malahan memberikan banyak pertanyaan kepada Ayub yang tidak dapat dijawab oleh Ayub. Melihat Ayub tidak bisa menjawab, Yahweh menambahkannya dengan memberikan tantangan yang tidak dapat dilakukan oleh Ayub. Kemudian, Ayub menjawab dengan mengakui bahwa Yahweh sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ini pertama kalinya Ayub berbicara tentang rencana Tuhan. Sebelumnya, Ayub hanya berbicara tentang rencana dan cita-citanya sendiri. Kemudian, Ayub berkata bahwa dulu dia hanya mendengar tentang Yahweh, tetapi sekarang dia melihat dengan matanya sendiri.
Oleh karena itu, dia mencabut perkataannya dan menyesal. Kemudian Yahweh beralih berbicara kepada Elifas bahwa dia murka kepada Elifas dan kedua temannya, karena mereka tidak berkata tentang Yahweh dengan benar seperti Ayub. Kemudian Yahweh menyuruh dia untuk membawa kurban dan diberikan kepada Ayub, supaya Ayub berdoa untuk mereka, karena hanya permintaan Ayub yang diterima. Setelah itu, mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Harta Ayub menjadi 2 kali lipat, Ayub mendapatkan anak-anak lagi, dan setelah itu dia masih hidup 140 tahun lagi. Nah, ada banyak hal yang bisa direnungkan dari kitab Ayub ini. Jadi, saya mendorong teman-teman untuk membacanya sendiri. Saya menemukan beberapa perbedaan pada Ayub sebelum dan sesudah peristiwa ini. Sebelum peristiwa ini, Ayub memohon pengampunan bagi anak-anaknya atas apa yang mereka lakukan. Setelah peristiwa ini, Ayub memohon pengampunan bagi teman-temannya atas apa yang mereka katakan. Hal ini membuat saya teringat pada perkataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi, benar atau salah bukan hanya pada tindakan, tetapi juga perkataan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat pertikaian yang terjadi hanya karena perkataan. Kemudian, dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 15, bahwa Ayub memberikan milik pusaka, atau bisa dikatakan memberikan harta warisan, kepada anak-anak perempuan. Sedangkan, sebelum peristiwa itu, sepertinya hanya anak-anak laki yang dapat. Karena tertulis bahwa anak-anak lelakinya yang mengadakan pesta, sedangkan anak-anak perempuannya hanya datang untuk makan dan minum. Jadi, penderitaan yang Ayub alami membuat cara pandang dia tentang kehidupan berubah. Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Kenapa hal buruk terjadi kepada kita? Kenapa Tuhan membiarkan segala malapetaka terjadi? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab sesederhana hitam atau putih. Bukan hanya sekedar kalau berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat jahat dapat hukuman. Ketika kita di dalam kondisi yang baik, kita cenderung menghakimi orang lain yang di dalam kondisi buruk, seperti yang dilakukan oleh ketiga teman Ayub, dan mungkin oleh Ayub sendiri sebelum dia sendiri mengalami kondisi yang buruk. Di dalam Yohanes 9, Yesus dan para muridnya bertemu dengan orang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Tetapi Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan dewata harus dinyatakan di dalam dia. Setelah itu, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Jadi, pola pikir baik dapat pahala, dosa dapat hukuman, adalah pola pikir umum yang semua orang tahu. Itu bukan hikmat yang luar biasa. Jika kita hanya fokus pada hal itu, yang terjadi hanyalah salah-salahan. Teman-teman Ayub yang tadinya berniat menghibur dan menolong, jadinya hanya menghakimi dan berantem. Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu, dan kita tidak akan bisa melihatnya jika kita hanya punya pola pikir hitam putih, benar salah, pahala hukuman. Pola pikir seperti itu adalah pola pikir agamawi, yang sudah diwanti-wanti Tuhan sejak awal untuk jangan dimakan buahnya. Makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, bikin mati. Lebih baik makan buah pohon kehidupan. Jadi sekarang saya berharap teman-teman bisa lebih mengerti apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah hidup yang terfokus pada hitam putih, benar salah, pahala hukuman, seperti ketiga orang teman Ayub. Dan kita bisa lihat kenyataan di dalam kehidupan ini. Orang-orang menggunakan agama untuk menyakiti dan menjajah orang lain. Semakin beragama, semakin menghakimi orang lain. Itu bukan kerajaan surga, guys. Jadi, jika teman-teman mengalami musibah atau hal yang buruk,
Mungkin pertama-tama teman-teman bisa memeriksa diri sendiri, saya melakukan kesalahan apa. Kalau teman-teman yakin bahwa teman-teman tidak melakukan kesalahan apa-apa, coba tanya Tuhan apa yang Dia mau kamu lakukan. Buka mata, buka telinga, buka hati. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati. Hasebi selo etbat Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang beri kesembuhan, kata belas kasihanmu, berbicaralah Yesus. Padamu ada damai. Dabeli bisua Yada Elohim Hasman Kumilat Harisbi Zevotili mutra Milim sekum rabakoa Milim sedidut baos Dabereli bisua Tab khalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut, periksalah hati ini, ajarku untuk taat, bersyukur dalam cintamu, menyerah pada rahmatmu, berbicaralah Yesusku, ajarku mengenalmu. Bicaralah Yesusku di tengah badai topan, gelombang laut menerpa, kami akan tenggelam. Kata yang hentikan badai, kata yang beriku harapan, berbicaralah Yesusku, tenangkanlah hatiku. Debereli bisua Adua besir knafkha Iklar le nafsi necha Emseato ay becha Milim merapot asar Milim silchem labachot Debereli bisua
Berbicaralah Yesusku, sang perkataan dewa. Tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah ku seperti